Bagaimana umat Islam pada tanggal 25 Desember? Apakah boleh mengucapkan? Saya tahu arah Anda kan, mengucapkan selamat hari Natal. Kan begitu. Saya tahu pertanyaan Anda arahnya ke situ. Kalau tanggal 25 Desember itu, kalau saya, ini pendapat saya, memang benar terbukti adalah hari kelahiran Yesus Kristus Isa alaihissalam. Saya bilang boleh ucapkan Natal, ucapkan selamat hari Natal kepada mereka. Kalau digaris bawahi, kalau tanggal 25 Desember itu memang terbukti adalah hari kelahiran Yesus Kristus Isa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah salah satu produk Ngaji Cerdas, yaitu adalah Walid Parfum, Masya Allah. Dan ini aromanya aroma Madinah. Jadi parfum ini Masya Allah bisa tahan lama di kulit selama 8 jam. Kalau di baju itu selama 2 jam. 2 hari. Ya 2 hari. Nah, jadi kalau misalnya sahabat dan ini keuntungannya diperuntukkan untuk wakaf pendidikan. Jadi 100% keuntungannya untuk wakaf pendidikan. Jadi bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin mendukung dakwah Ngaji Cerdas, bisa di order parfum ini yang insya Allah menjadi amal jariah buat sahabat semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1493. Tentunya di channel kesayangan kita, yaitu channel Ngaji Cerdas, yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, pada kesempatan yang mulia ini, qadar Allah mudahkan kami dan tim Ngaji Cerdas untuk berkunjung kembali, Masya Allah, kepada Masya Allah, narasumber yang sudah kita wawancari sebelumnya. Beliau adalah Pak Said, atau nama sebelumnya Pak Joni Charles, Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak Said? Alhamdulillah. Masya Allah. Makin seger nih kelihatannya nih ya. Makin hari makin seger ya. Iya. Masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak apa-apa Pak, dicopot aja maskernya biar ini. Oh, copot aja. Biar luasa kita ngobrol. Gitu. Karena kita sudah jaga jarak nih. Ya, cuman kita menghargai ya Pak ya. Menghargai, mengikuti peraturan pemerintah ya, menggunakan protokol ya. Masya Allah. Betul. Baik, Pak Said, alhamdulillah, mohon izin Pak Said bisa pengen bertanya-tanya Pak Said. Ini tentang hal yang mungkin sudah gembar-gembor ya, setiap setahun sekali Pak Said. Dari segi sejarahnya dan seterusnya. Tapi sebelum itu Pak Said, mungkin sahabat Ngaji Cerdas juga bisa menyaksikan, mudah-mudahan bisa lebih memahami kembali bahwa sejarahnya, kemudian nanti ada juga hikmah-hikmahnya, menjadi penguat iman kita bersama. Sebelum ke Pak Said, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share linknya ke grup-grup WhatsApp sahabat semua. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Baik Pak Said, tentang perayaan ini Pak Said, hari Natal, biasa ya Pak Said ya. Setiap setahun sekali kita agak bingung ya, maksudnya apakah benar gitu, apakah salah. Banyak, bahkan yang saya dengar juga ada beberapa yang berbeda pendapat tentang kelahiran dan seterusnya Pak Said. Nah, dari Pak Said sendiri nih yang latar belakangnya bisa dibilang seorang yang Masya Allah pendeta gitu ya dulu ya. Masya Allah. Pendeta lah. Ya, maksudnya keturunan daripada itu ya Pak Said ya, bisa dibilang ya. Nah, tapi selama Pak Said menjadi seorang Muslim Pak Said, pertama-tama bagaimana interaksi dengan keluarga ketika di momen-momen seperti ini Pak Said, sebelum sejarahnya? Ya, kalau saya dengan keluarga itu hubungannya baik ya. Baik. Ya, di hari-hari bulan Desember ini biasanya kan saya suka juga ke rumah orang tua gitu, seperti itu.
gitu. Baik ya sih. Iya, harus tetap baik ya. Nah, ini Iya. pelajaran juga harusnya buat seorang mualaf ya Pak ya. Iya. Supaya jangan sampai fanatik ya gitu ya. Ibaratnya. Ada apa namanya, hubungan hablum minannasnya tetap terjaga. Ya kalau hablum minallahnya kita berbeda, tapi kalau hablum minannasnya kita masih kita jaga. Masya Dengan Allah. Baik, Pak. orang tua ya. Gitu. Nah, baik Pak Said, artinya harus biarpun jadi seorang mualaf harus tetap berbuat baik ya kepada orang tua. Mungkin ada hal-hal yang nggak boleh kita lakukan seperti masuk gerejanya gitu Pak Said mungkin ya. Nah, gitu ya. Baik, nah Pak Said, ke pembahasan intinya nih Pak Said tentang apakah benar yang disebut sebagai Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Nah, ini kita perlu kajian secara ilmiah dan data Pak Said, Masya Allah. Tafadhol Pak Said. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bicara tanggal 25 Desember ya. Sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus yang disebutkan, yang dipanggil oleh umat Nasrani ya. Kalau kita ingin menyanggah bahwa tanggal 25 Desember itu adalah bukan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, tentu kita jangan bicara tanpa bukti. Nah, Harus ada pembuktiannya yang kita berikan. Mudah saja pembuktiannya. Pembuktiannya itu berdasarkan kepada Bible itu sendiri kan gitu. Dan kita harus membuka logika kita berpikir, apakah benar tanggal 25 Desember itu dalam pembuktian yang kita berikan dalam Bible itu bahwa tanggal 25 Desember itu ada hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Tanggal 25 Desember itu kita ketahui umat Nasrani merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan Merry Christmas. Kan itu ya, Merry Christmas. Nah, kita harus memberikan mereka bukti di dalam Bible itu sendiri. Pada saat Nabi Isa itu lahir dari rahim, keluar dari rahim Siti Maria, itu terjadi pada musim apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah pada musim dingin, apakah pada musim salju, atau pada musim panas? Memang di dalam Alkitab Bible, di dalam Injil sendiri, itu tidak dicantumkan, gitu ya, bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Nabi Isa itu lahir. Tak ada itu kan. Nah, Nabi Isa itu lahir itu pada saat Roma berkuasa pada saat itu. Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam itu lahir pada saat Roma berkuasa. Roma menjajah bangsa Israel, orang Yahudi. Siapa penguasanya? Herodes. Herodes Agung apa? Herodes Agung. Herodes Agung. Di dalam Bible itu dikasih tahu, diberitahu bahwa pada saat Nabi Isa itu lahir, penguasanya
penguasa Roma yang menjajah orang Yahudi pada saat itu adalah Herodes. Herodes siapa? Di dalam Alkitab Bible itu diberitahu. Kalau di dalam Injil, Alkitab Bible itu ada kamus di belakang itu kan, kamus. Nah, Adam bisa lihat itu di kamus di belakang itu. Herodes Agung, raja atas seluruh tanah Palestina. Oh, iya. Herodes Agung, raja atas seluruh tanah Palestina. Iya. Itu dia hidup dan memerintah. Dia memerintah 37 sebelum Masehi sampai 4 sesudah Masehi. Nah, itu dicatat di dalam Matius 2 ayat Matius 2 dan Lukas 1 sampai 5. Nah, Matius dan Lukas itu dua penulis penulis Injil. Tetapi mereka berdua ini punya pendapat lain tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Matius mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir pada saat Herodes Agung berkuasa, tahun 37 sampai 4. 37 sebelum Masehi sampai tahun 4 sesudah Masehi. Nah, Lukas dia beda lagi. Dia bilang bahwa Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus itu lahir pada saat pemerintahan, pada saat kaisar. Nah, ini di sini di kamus ada di apa namanya? Ada catatan di kamus ini. Pada saat kaisar, saya lihat di sini ya. Jadi semua harus ada pembuktian. Nah, pada saat Kaisar Agustus itu memerintah, nah mana yang benar itu? Yang jadi pertanyaan. Bisa beda gitu Pak? Bisa beda itu. Baik, itu kita sisihkan saja. Kita nggak permasalahkan itu. Tapi apa namanya, kita lihat bahwa Nabi Isa itu lahir itu pada saat musim panas, musim dingin, atau musim salju ya. Kalau di Eropa itu kan musim dingin. Kalau di kita musim hujan. Kita tahu bahwa tanggal 25 Desember itu khususnya Desember November, Desember itu kan musim hujan. Kalau di Eropa itu kan musim dingin, musim salju. Nah, kita lihat di dalam Bible itu sendiri ya. Dalam Bible itu, apakah Nabi Isa itu memang lahir pada musim hujan atau musim salju? Bisa saya bacakan itu? Silakan Pak. Dalam Bible. Kita Boleh. lihat sekarang. Kita lihat di dalam Matius. Dalam Matius pasal 2. Ini pemirsa supaya paham. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di Yudea pada zaman Raja Herodes. Nah, Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus, Jus dan Majus. Itu mereka dari Persia ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat. Orang Majus ini, Jus dan Majus ini ahli dalam perbintangan, ahli penerawang. Nah, kami telah melihat bintang. Nah, ini ya, bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi ada ramalan bahwa ada seorang raja itu lahir. Nah, mereka mau tahu di mana tempatnya raja orang Yahudi yang lahir itu.
Yesus Kristus Isa alaihissalam itu telah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi raja orang Yahudi. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia dan dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Dikumpulin semuanya. Kepala dan ahli Taurat lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang dijanjikan itu akan dilahirkan. Ini sejarah, sejarah nih dalam Injil. Nah, kapan, di mana dia lahirnya? Karena dia kepengen tahu. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus itu dinubuatkan akan menjadi raja orang Yahudi. Wah, gua jadi saingan nih. Gua punya saingan nih. Saya punya saingan nih kan. Wah, repot ini urusannya nih. Bisa hilang kekuasaannya kan. Herodes takut. Nah, makanya dikumpulkan ahli Taurat, dikumpulkan tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh agama, dikumpulkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, tapi persisnya nggak tahu. Oh, hanya di Bethlehem aja. Di Bethlehem tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Sebelumnya ini di dalam Perjanjian Lama ini, itu tertulis bahwa akan lahir seorang, akan lahir Mesias ini. Itu sudah dibuatkan dan itu sudah mereka, orang Yahudi bangsa Israel itu sudah menunggu-nunggu di mana, kapan dan di mana tempat dia lahirkan, itu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita ringkas saja. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan jadi ini orang Jus dan Majus itu menghadap dulu kepada Kaisar, menghadap kepada Raja Herodes. Nah, Raja Herodes dia mampir di istananya dia, dan mereka mengatakan bahwa kami mau mengunjungi tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus. Nah, kemudian Herodes bilang, ya sudah, pergilah, cari itu. Suruh orang Jus dan Majus ini, pergilah, carilah di mana tempatnya, gitu kan. Nah, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Nah, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bohong. Oh, bohong, padahal mau. Ya, paham. Bohong itu. Cari, saya juga mau datang, saya mau sujud menyembah dia. Kata si Herodes ini, saya juga mau datang menyembah dia. Ini taktik. Karena dia sendiri nggak tahu. Politik. Dia kumpulkan orang-orang tokoh-tokoh pemuka-pemuka Yahudi itu, ahli Taurat ini, mereka juga nggak bisa. Tapi yang bisa orang Jus dan Majus dengan petunjuk apa itu? Bintang itu. Nah, kemudian setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga sampai ke tempatnya lah. Ringkas ceritanya, dituntun itu oleh bintang itu, sampailah ke tempatnya orang Jus dan Majus itu. Kemudian mereka bertemulah dengan Yusuf dan Maria. Nah, ini Yusuf. Di tempat kandang domba. Disitulah mereka memang dari orang Jus dan Majus ini, memang mereka dari kampungnya memang sudah membawa apa ya, oleh-oleh lah, apa untuk diberikan kepada rasa penghormatan kepada Nabi Isa alaihissalam, rasa penghormatan terhadap keluarganya, karena mereka tahu bahwa Nabi Isa ini, Yesus Kristus ini adalah raja orang Yahudi, jadi menghargailah. Nah, ringkas ceritanya,
setelah itu mereka pulang. Tapi mereka tidak mampir ke istana Raja Herodes Agung. Mereka muter, jalannya muter gitu ya. Herodes merasa tertipu, wah marahlah dia. Marah dia, maka dia mengeluarkan suatu perintah, dekret, bunuh semua. Ya, jus yang itu tadi. Anak-anak orang Yahudi, laki-laki di bawah 2 tahun, bunuh semua. Maksudnya apa? Membabi buta, supaya di antara mereka, di antara anak-anak itu juga ada Nabi Isa yang terbunuh juga kan gitu. Oh iya. Kan taktiknya seperti itu. Iya, tadi kita sampai ke bintang tadi ya. Iya. Jadi pembuktiannya bahwa musim hujan bintang tidak tampak. Musim salju di Eropa bintang juga enggak. Jadi ahli nujum orang Jus dan Majus itu pada saat mereka datang mengunjungi Nabi Isa itu berpatokan pada itu kan. Ya, itu satu pembuktian bahwa Nabi Isa itu lahir bukan pada musim hujan atau bukan pada musim salju. Itu di dalam Bible sendiri yang membuktikan seperti itu ya. Itu dalam kitab Matius. Matius pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Nah, kita beralih ke Lukas. Ya. Lukas ya. Kita buka dulu lah Lukas. Ini supaya kita ada bukti ya. Ilmiah, Kalau kita ilmiah ya. Kalau kita bicara nggak ada bukti, waduh, nanti kita bagaimana kita mempertanggungjawabkannya gitu ya. Lukas, kita lihat di Lukas. Lukas pasal 2 juga. Kalau Lukas dia ringkas ya. Kalau Matius itu dia agak panjang ya, karena memang latar belakang mereka berdua berbeda. Kalau Matius itu adalah pemungut cukai, orang pajak lah. Oh, pantesan detail ya. Ya. Kalau Lukas itu dia tabib, ahli kedokteran lah. Mantri apa sih? Ahli kedokteran lah. Jadi dia mengobat, ahli dalam obat-obatan. Jadi mereka punya latar belakang kedua-duanya berbeda. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai seterusnya. Itu dengan judul Gembala-Gembala. Jadi pada saat itu malaikat memberitahukan kepada gembala yang sedang menggembalakan kawanan dombanya di padang bahwa Mesias lahir. Yesus Kristus itu lahir. Itu. Pergilah kalian dan kunjungi, kan gitu kan. Nah, kita lihat sini. Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan," kata malaikat, memberitakan kepada gembala ini yang sedang menggembalakan kawanan domba di padang ini, kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada berita besar gitu, kabar kan? Gembira. Kabar gembira. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi malaikat memberitahukan kepada gembala ini bahwa telah lahir Mesias yang dijanjikan itu. Nah, pergilah mereka untuk menghampiri, mengunjungi di mana tempatnya itu, di dalam apa namanya, kandang domba itu. Nah, kita berpikir
Kalau kawanan domba itu menggembalakan, gembala menggembalakan kawanan domba itu di padang pada saat musim hujan, ya kan? Masuk akal nggak? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk akal. Nggak ada. Pada saat musim salju, masuk akal nggak? Apalagi? Itu domba-domba itu kedinginan pasti udah. Iya kan? Kedinginan. Nah, itulah dua bukti itu bahwa Nabi Isa itu bukan lahir pada tanggal 25 Desember pada musim yang pada saat itu di Eropa maupun di Indonesia. Ini kayak gini nih kan, musim hujan. Di Eropa musim salju. Itu pembuktian di dalam Bible itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah. Iya. Ke sejarah. Kenapa tanggal 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari kelahiran Nabi Isa? Kita tahu bahwa tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Nabi Isa. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Pada tahun 325 Masehi, nah ini sejarah. Pada tahun 325 Masehi, ini kita tutup dulu Injil. Pada tahun 325 Masehi, itu Kaisar Romawi, pada saat itu Kaisar Romawi Konstantinus Agung itu mengadakan rapat dengan para tokoh-tokoh agama Yahudi, para tokoh-tokoh agama pada saat itu, para tokoh-tokoh agama, gereja, para tokoh-tokoh agama, dia kumpulkan untuk mengadakan rapat pada tahun 325 Masehi. Itu rapatnya disebut dengan Konsili Nicea pada tahun 325. Apa yang mereka rapatkan itu kan? Karena pada saat itu Konstantinus itu mulai tergugah untuk masuk ke dalam agama Kristen. Konstantinus Agung. Maka mereka adakan rapat. Rapatnya itu untuk apa? Rapatnya ini ingin bagaimana supaya agama Kristen ini diterima oleh masyarakat Romawi pada waktu itu. Karena agama Kristen ini belum seluruhnya masyarakat Romawi pada saat itu menerima agama Kristen. Karena mereka masih mengikuti masih melakukan kegiatan adat istiadat, yaitu menyembah kepada dewa-dewa, melakukan pesta-pesta adat istiadat Roma. Nah, bagaimana supaya agama Kristen ini menyeluruh bisa diterima masuk di dalam pemerintahan, diterima oleh masyarakat Roma pada waktu itu. Maka tokoh-tokoh agama Kristen ini bilang kepada Kaisar, kalau kami sampaikan hal ini kepada masyarakat Anda, kepada rakyat Anda, susah. Karena udah nggak bakal diterima kami. Tradisinya udah banyak ya, Pak ya. Susah. Kita juga mau menghilangkan tradisi mereka juga susah. Gitu. Bagaimana kalau kita mix saja? Bagaimana ya? Ya, ajaran Anda kita mix, ya kan? Dengan tradisi. Dengan ajaran tradisi itu kita mix dengan ajaran Kristen. Oh, bisa tuh. Boleh juga gitu. Bisa tuh. Nah, tapi nanti gini, Anda yang ngumumin ke rakyatnya ya. Rakyat Anda, umumkan begini aja, gampang. Anda merayakan hari kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember beserta rakyat Anda. Oke, ini aja. Sampaikan saja kepada rakyat Anda.
bahwa tanggal 25 Desember itu juga adalah hari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus. Oh, boleh tuh. Ya udah, nanti saya sampaikan. Hanya disampaikan kepada rakyatnya. Ceritanya seperti itu. Sampaikan, hei rakyatku, ya kan? Ceritanya seperti itulah, zaman dulu lah gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Hei rakyatku, semua berkumpul, dengarkan, ya kan gitu kan? Kita kan hari ini merayakan Dewa Matahari. hari kelahiran Dewa Matahari. Kalian tahu nggak, tanggal 25 Desember ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Yesus Kristus. Oh begitu. Oke, mari kita rayakan bersama-sama, kan begitu. Mari kita rayakan bersama-sama. Nah, diterimalah agama Kristen ini di kalangan di masyarakat Roma pada waktu itu. Sehingga pada masa setelah Kaisar Agung ini, Kaisar Romawi ini, Konstantinus Agung ini beralih kepemimpinannya, diganti oleh Kaisar Theodosius, kan? Maka diresmikanlah agama Kristen ini di dalam pemerintahan pada saat itu. Nah, kurang lebih itu tahun 400 Masehi. Ditetapkanlah, diresmikan, jadi resmi Kaisar Theodosius, saya lupa bacanya, Theodosius. Nah, berkuasa pada saat itu. Nah, kemudian diresmikanlah, gitu. Di atas meter air ceritanya kan gitu kan, bahwa agama Kristen ini sah, Diterima gitu. diterima oleh pemerintahan Roma pada saat itu. Unik ya, disandingkan dengan apa, dewa gitu ya. Disandingkan yang padahal itu juga bukan kelahiran Nabi Isa alaihissalam ya Pak ya. Jadi dimix. Dimix ya. Ya, adat istiadat dari kepercayaan mereka bangsa Roma ini adalah menyembah kepada apa namanya dewa-dewa itu di mix seperti itu. Jadi hanya sebatas tradisi ya Pak ya, tanggal 25 ya, Desember itu. tradisi. Nah Pak Said, ngomong-ngomong Pak Said, sebelum kita lanjut Pak Said, ngomongin tradisi nih Pak Said, kita juga dalam Islam punya tradisi nih. Bahkan tradisi ini sudah melekat kepada Rasulullah SAW, atau bisa dibilang sunnah Pak Said. Apa sunnahnya Pak Said? Ya, itu wangi-wangian Pak Said. Nah, qadarullah, Ngaji Cerdas juga apa namanya memiliki beberapa apa namanya produk ya, yang kita bantu produknya untuk kita jual Pak Said, yaitu adalah parfum Pak Said. Nah, ini mungkin Pak Said bisa coba nih. Parfumnya namanya Walid Pak Said. Walid parfum, dan ini qadarullah adalah yang varian Madinah Pak Said. Ya, jadi ini kalau misalnya insya Allah kita sahabat Ngaji Cerdas ke Madinah, nah insya Allah aromanya seperti ini. Nah, coba kita review dari Pak Said sendiri nih, wanginya bagaimana? Bismillah. Nah, coba Pak. Wah, Waduh, enak Pak. Masya bagus ya. Allah. Bagus Mas Said. Insya alami Allah. ya. Nggak ada alkohol. Nggak ada ya? Pak, insya Allah 100% murni Pak. Nah, nggak pakai alkohol ya. Enggak, Biasanya kalau ke kulit tuh Dia kerasa, tahan, kalau dia iya. pakai alkohol kerasa ya. Kalau di Terasa kulit ya. itu dia tahan 8 jam Pak Said. Nah, kalau di baju 2 hari Pak Said. Masya Allah. Dan ini Masya Allah aromanya aroma Madinah. Nah, ini juga khusus dari tim Ngaji Cerdas untuk Pak Said Masya Allah. Oh. Nanti buat ya. Pak Said, berarti kalau ngomongin tradisi, nah ini kan juga ada banyak nih. Kalau Natal itu kan ada hubungannya juga dengan kayak Sinterklas, kemudian pohon, kemudian, nah itu muncul dari mana kan? Tadi kan sempat disinggung ya bahwa itu Dewa Matahari. Sedangkan tradisi di sana nggak ada yang menyebutkan Sinterklas, kemudian apalagi itu yang banyak sekali kita pakai gitu Pak Said. Ya, Kita lihat. Nah itu dari Santa Claus ya. itu Ya. gimana Pak Said? Santa Claus. Itu dari Santo Nicholas. Santo Nicholas ini adalah seorang biarawan, seorang pastor. Itu dihidup pada tahun 400-an, 400 Masehi ya. Dia ini banyak duitnya.
Dia ini banyak duitnya, uangnya, hartanya banyak. Tapi dia kepingin menjadi orang yang dermawan. Tapi dia kepingin hartanya ini diberikan, dibagi-bagikan kepada orang, gitu ya. Tapi tanpa dilihat. Nah, dia ada tergugah dengan 3 anak miskin. 3 anak miskin pada saat itu. Ada 3 anak miskin, dia tergugah untuk selalu memberikan ke 3 anak miskin ini apa yang dia punya. Nah, caranya bagaimana? Dia berikanlah ya contohlah mainan-mainan atau bikisan-bikisan yang anak-anak memang suka gitu ya. Atau di dalamnya diselipkan uang sama dia, nggak tahu lah itu tekniknya bagaimana pada saat itu dia kasih ya. Jadi setiap malam anak-anaknya tidur gitu ya, dia suka kasih gitu. Anak bangun, anak-anak ketiga anak ini bangun, tiba-tiba depan mereka ada hadiah dari mana nih kan? Wah, ada mainan apa, ada uang dan segala macam. Nah, dia ini suka. Dan dia ini memang dikagumi oleh orang-orang Yunani. Dia diidolakan oleh orang-orang Yunani karena dia suka berbagi. Gitu. Nah, ini dipadukanlah, ya kan? Dipadukanlah ke dalam hari Natal itu. Ditariklah dia. Nikolas ini ditariklah dia dipadukanlah ke peringatan tarik sebagai apa ya? Sebagai variasi lah. Gitu ya, di dalam peringatan kelahiran apa namanya? Yesus Kristus hari Natal ini. Yang padahal bukan kelahirannya gitu maksudnya. Ya, gitu. Oke. Jadi itu hanya tradisi. Nah, kalau pohonnya sendiri Pak Said bagaimana? Nah, cerita pohon Natal. Pohon Natal ya. Nabi Nuh dia punya 3 anak. Sem, Ham, Yafet dan Yafet. Ham punya cucu. Namanya Nimrod. Kalau di Al-Quran itu Namrud, Raja Namrud. Kita tahu bahwa Raja Nimrod ini adalah penguasa kerajaan Babilonia. Dia mendirikan menara Babel sampai setinggi langit. Apa tujuannya? Tujuannya adalah gue ingin menunjukkan kekuasaan gue. Gue bisa lebih dari, saya bisa lebih dari Allah. Jadi dia menentang Allah dengan mendirikan menara sampai dia mau sampai setinggi langit katanya. Bercita-citanya seperti itu. Dan pada saat dia mendirikan menara Babel ini, dia tidak mengeluarkan, tidak membayar tenaga, tapi dia siksa rakyatnya sendiri untuk kerja rodi lah, kerja paksa gitu ya, untuk membangun menara itu. Dia punya ibu. Ibunya ini namanya Semiramis. Dia punya ibu. Ibunya namanya Semiramis. Dia nikahin ibunya. Dia nikah dengan ibunya. Nikah dengan ibunya? Ibunya. Semiramis. Jadi Namrud ini ngawinin ibunya. Dikawinkanlah dia kawin dengan ibunya. Cuman sayang umurnya nggak panjang. Dia meninggal. Dia meninggal, kemudian istrinya yang ibunya ini, Semiramis ini, percaya bahwa dia itu belum mati. Dan ibunya ini juga kepingin terus berkuasa di Babylon. Maka dia bikin suatu kepercayaan, suatu ajaran, bikin suatu pemahaman
dia ada pohon yang sudah kering. Pohon yang sudah kering ini namanya itu pohon evergreen. Pohon yang sudah kering ini namanya pohon evergreen. Nah, pohon evergreen ini tumbuh gitu ya, tumbuh. Dia bikin ajaran itu tumbuh, bisa tumbuh. Pohon ranting, pohon yang sudah mati itu bisa tumbuh. Nah, di pohon itu dia bilang dia sering menemukan ada ditaruh sama si Namrud ini bingkisan-bingkisan gitu. Nah, dia juga katakan bahwa inilah bahwa rohnya si Namrud ini menandakan bahwa rohnya Namrud ini masih ada. Namrud ini belum mati. Nah, maka kebiasaan itulah dibikinlah dimasukinlah ajaran itu ke dalam peringatan Natal ini. Jadi ada simbolis khusus ya Pak? Simbolis khusus ya? Iya. Ya, berarti kalau iya saya paham, berarti memang ada tujuan tertentu mungkin dari simbolis pohon itu ya. Nah, tanggal 25 Desember itu memang hari kelahirannya si Namrud. Oh, kebetulan juga hari kelahiran dia gitu Namrud. Ya. Menurut ibunya, Semiramis ini, tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Namrud. Menurut sejarah. Baik. Dan kalau kita kupas juga di dalam Injil Perjanjian Lama itu ada. Oh. Nah, kalau dari analisa Pak Said sendiri nih, ini hanya analisa saja Pak. Kan kalau analisa kan nggak Pak, boleh-boleh saja. Perkiraan Pak Said, Yesus kapan lahir Pak? Di tanggal berapa dan di musim apa Pak? Perkiraan Pak Said nih. Ya jelasnya di musim panas lah. Bukan di musim hujan atau di musim salju. Ada yang bilang bulan Februari, ya banyak ahli-ahli sejarah yang mengatakan bulan Februari lah, Agustus atau bulan yang lain selain Desember kan gitu ya. Iya. Tapi itu kan belum ditemukan bukti yang persisnya kapan gitu ya. Tapi yang jelas di dalam Alkitab Bible ini sendiri, dalam Injil ini yang kita tadi sudah baca, Matius 2, Lukas pasal 2 ayat sekian sampai sekian gitu ya. Itu dua pembuktian lah. Dua pembuktian bahwa Nabi Isa, Yesus Kristus itu lahir bukan pada musim hujan atau musim salju. Karena kita ketahui bahwa ya bulan Desember adalah bulan di mana jatuh banyak hujan. Musim salju di Eropa, di Indonesia musim hujan. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Siti Maryam itu pada saat dia melahirkan Nabi Isa, dia di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 23 sampai 25 ya. Itu dikatakan bahwa pada saat dia melahirkan, dia berpegangan pada pohon kurma. Nah, logikanya kalau pada saat itu musim hujan, kasihan. Nggak bisa dong, nggak bisa lagi. Maryamnya kasihan. Kasihan ya. Kehujanan. Dan mungkin manusia bayi pun mungkin sakit juga ya logikanya. Kedinginan. Iya, anak bayinya kedinginan. Pasti dia akan, taruhlah kalau memang dia tidak kuat, dia akan merangkak-rangkak kalau misalnya itu cari tempat untuk berteduh, baru dia melahirkan di situ kan. Nggak mungkin lah di bawah pohon begitu, kedinginan, kasihan dia. Ya kan? Kasihan lah dia. Ya. Nggak. Ya, berarti yang selama ini saudara-saudara kita yang belum kenal Islam Pak, yang belum memeluk Islam, mungkin harus lebih memperdalami ya Pak, benar nggak Pak? Iya, jadi gini. Kalau kita bicara gitu kan, atas dasar pendapat kita, ide kita, taruhlah kita berbicara, kita baca buku ya, baca buku penulis ini, penulis itu, tapi kan itu pendapat.
ide dia yang dimasukkan, ditulis di dalam buku, pendapat ide dia yang dimasukkan dalam buku. Tapi yang jelasnya pembuktian itu ada di dalam ini, Bible. Kitab kepercayaan mereka. Satu, Al-Quran. Yang kedua, Bible. Ini aja buktikannya. Lewat sini aja dibuktikannya. Jangan kita bicara yang lain-lain lah. Kita nggak bisa kasih pembuktian dari yang lain. Kedua kitab ini. Gitu. Jadi Injil sendiri yang, Bible sendiri yang bicara kan. Bukan pendapat saya loh. Pendapatnya Matius. Kalau mau bantah Matius yang ini. Nah, bantah Matiusnya. Kalaupun masih ada. Pendapat Lukas. Bantah si Lukas deh. Bantah ini. Ini kan saya ngambil. Jadi kesimpulannya saya ambil dari sini kan. Saya baca Matius tadi kan. Saya baca Lukas, saya ambil kesimpulan bahwa Nabi Isa itu bukan lahir pada tanggal 25 Desember pada musim hujan, musim salju, bukan. Berdasarkan logika kan, berpikir ya. Logika berpikir, oh setelah kita baca, oh iya, orang Jus dan Majus, dia mau cari tahu tempatnya Nabi Isa dilahirkan, di mana. Dia ahli nujum, pakai bintang. Oh, sini tempatnya. Gitu kan. Dan juga nggak mungkin orang Jus dan Majus itu jalan hujan-hujanan gitu. Iya, kan nggak ada payung. Nggak ada payung. Iya. Gitu. Pasti pada saat cerah, udara cerah. Nggak mungkin juga orang, kalau bahasa Jakartanya apa ya, ngangon ya. Ngangon domba, ngangon kambing. Ngangon domba. Ya. Hujan-hujan. Itu di kebun apa di itu nyari rumput hujan-hujan. Ya. Kedinginan nih dombanya, kasihan, kambingnya kedinginan gitu ya. Kedinginan, kasihan. Pasti udah digiring masuk ke dalam itu dulu ya, kandang dulu. Udah berhenti hujan baru udah musim, udah matahari deh baru keluarin lagi gitu. Baik, Masya Allah. Kan itu aja kita buktinya. Ya logikanya seperti itu aja gitu. Ya. Baik Pak Said, Masya Allah ilmunya nih sangat luar biasa nih Pak Said. Bisa diserapi, mungkin juga bisa dijadikan data gitu ya, bahwa tadi yang Pak Said ceritakan juga itu sesuai dengan data, bukan dengan klaim Pak Said sendiri. Jadi saya bukan mau menjelek-jelekan umat Nasrani, bukan. Bukan, tapi sebagaimana yang tadi saya lakukan, saya baca di dalam Bible sendiri, kemudian saya ambil kesimpulannya, ini. Itu pendapat saya gitu. Ya, tapi saya tidak melarang orang Nasrani untuk jangan merayakan Natal. Itu kan nggak punya hak saya. Betul. Merayakan Natal itu bukan pada tanggal 25 Desember gitu ya. Enggak, saya nggak berhak itu. Tapi Adam sendiri minta saya untuk apa sih pendapatnya gitu. Oh, pendapat saya kayak gini gitu kan. Setelah saya baca Bible, kitab Matius, Lukas, oh ini dari sejarah itu. Sejarahnya memang panjang ya, tapi kan kalau kita bahas tentang sejarah mungkin panjang, tapi ambil kesimpulannya aja gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, tentang pembantaian tadi sudah kita singgung tadi ya, Herodes Agung itu membantai anak-anak di bawah usia 2 tahun itu kan. Itu dia mau supaya Nabi Isa ini juga terbunuh pada saat itu. Nah, Herodes Agung ini kemudian ada cerita lagi, kemudian pada saat dikeluarkannya perintah itu oleh Herodes Agung, malaikat memberitahukan kepada Yusuf dan Maria supaya menyelamatkan lagi nih Yesus ini, Isa ini, selamatkan lagi, akan ada pembantaian gitu kan. Anak-anak usia di bawah 2 tahun. Nah, diungsikanlah Yesus ini, Nabi Isa ini, ke Mesir. Iya. Dibawa sama orang tuanya ke Mesir untuk diselamatkan. Nah, setelah Herodes Agung ini meninggal, digantilah oleh anaknya Archelaus.
Anaknya namanya Archelaus, anaknya Herodes Agung yang sudah meninggal. Nah, Archelaus setelah diganti oleh Archelaus anaknya, baru keadaan mulai aman. Keadaan mulai aman, kembalilah Yesus ke ke Bethlehem lagi. tadi. Ya, dibawalah oleh orang tuanya. Ada berita, ya berita pasti dari masyarakat kan. Udah aman nih, udah. Pulang Yusuf, mari bawa anak kamu kembali ke Bethlehem. Nah, baliklah. Oke. Insyaallah. Jadi alhamdulillah Pak Said, makasih banyak sharingnya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk kami dan tim pribadi dan khususnya untuk sahabat ngaji cerdas Pak Said, supaya menambah wawasan, supaya bisa dapat data langsung nih, Masya Allah, dari sumbernya langsung, Masya Allah. Tapi supaya ini ya, supaya para penonton apa namanya, netizen ya, subscriber ya, supaya itu kan berbagai macam kalangan mereka ya, kepada saudara-saudara yang beragama Nasrani atau Kristen, saya tidak melarang saya tidak melarang untuk merayakan, yaitu silakan Anda teruskan rayakan itu kan, hari Natal itu sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus, silakan teruskan, nggak apa-apa, saya tidak melarang, tidak ada hak saya itu ya. Jangan sampai nanti saya di apa ya, dikasih komentar yang enggak, saya enggak, itu bukan hak saya gitu. Tapi host minta pendapat saya kan, ada minta pendapat saya bagaimana gitu kan. Nah, pendapat saya kayak seperti itu, itu pendapat saya. Gitu. Ya, jadi saya tidak menjelekkan agama Nasrani, tidak, agama yang dulu saya peluk, tidak juga, itu nggak boleh ya. Saya tidak menjelekkan. Dan saya tidak melarang mereka untuk, nggak ada hak saya untuk melarang mereka ya. Oh jangan merayakan tanggal 25 Desember, ya. Jangan, itu bukan ya. Tapi Anda minta pendapat saya, ya saya kasih pendapat seperti itu. Bisa diambil kesimpulan membuka jalan gitu. Membuka jalan untuk berpikir lagi. Ya. Tinggal nanti penonton mikir sendiri aja lah, gitu ya, dan memberikan keputusan sendiri, gitu ya. Baik. Menerima atau enggak, gitu ya, pendapat saya. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Toh bukan Tuhan gitu kan? Iya, saya juga ya. Nggak diterima nggak apa-apa, diterima ya alhamdulillah. Baik. Nah, Pak Said, sebelum penutup Pak Said, mungkin ada nggak kalimat atau tips-tips ataupun kalimat penutup untuk sahabat ngaji cerdas terkhusus dalam konteks toleransi, Pak Said. Nah, silakan Pak Said. Toleransi. Ya, dalam kita berinteraksi kepada yang lain. Gampang aja kalau bicara toleransi itu ya. Kita ini kan ada dua ya, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah akidah kita sendiri masing-masingnya. Urusannya kepada Allah. Ya, kalau hablum minannas urusannya kepada sesama manusia, gitu ya. Jadi kita baik saja kepada semua orang, kita baik saja. Berbuat baiklah, maka kebaikan itu kan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, perbuatan jahat itu juga akan kembali kepada diri sendiri. Itu prinsip saya gitu. Jadi berbuat baik aja lah sama orang. Tapi dalam hal hablum minallahnya itu kita masing-masing. Masalah itu lebih gitu ya. Nah, pertanyaannya saya tahu larinya kemana gitu kan. Larinya bagaimana umat Islam pada tanggal 25 Desember apakah boleh mengucapkan, saya tahu arah Anda kan, mengucapkan selamat hari Natal. Kan begitu. Saya tahu pertanyaan Anda arahnya ke situ. Kalau tanggal 25 Desember itu, kalau saya, ini pendapat saya, memang benar terbukti adalah hari kelahiran Yesus Kristus Isa alaihissalam, saya bilang boleh ucapkan Natal, ucapkan selamat hari Natal kepada mereka. Kalau digarisbawahi, kalau tanggal 25 Desember itu memang terbukti adalah
hari kelahiran Yesus Kristus Isa alaihissalam. Tapi kalau bukan, kepada umat Islam semuanya tidak boleh Masya Allah. mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Nasrani yang sedang merayakannya. Masya Allah, bijak sekali nih, Masya Allah. Kalau terbukti ya 20 umpamanya tanggal ya 10 Februari atau Maret atau ya pada tanggal dan bulan itu ya kalau terbukti memang benar ya nggak apa-apa. Ya, layaknya Nabi Muhammad ya Pak Said Iya. ya. Lahirnya jelas gitu maksudnya. 2 Rabiul Awal. gitu ya. Itu jelas kan itu kan. Tapi ini kan masih kontroversi, masih belum jelas gitu. Terlebih lagi yang kita mengucapkan itu dia nganggap dia Tuhan gitu maksudnya. Agak keliru lagi jadinya Pak Said. Iya. Masya Itu Allah. aja gampangnya. Nggak usah pakai, kalau saya, mohon maaf para ustadz, para kiai, nggak apa-apa. mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Kalau saya kan mualaf gitu ya. Kalau saya seperti itu pendapatnya. Mohon maaf para kiai, para ustadz, ya yang mungkin pakai dalil yang ya saya nggak inilah ya, saya ilmu saya nggak di situ lah ya, pakai dalil apa yang lain-lain itu. Nah, ilmu saya nggak seberapa dengan para ustadz dan kiai ya. Tapi kalau menurut pendapat saya seperti itu. Baik. Mudahnya gitu. Bijaknya seperti itu. Pak. Bijaknya seperti itu. Kalau memang terbukti tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus Isa alaihissalam, Nabi kita Isa, Nabi Isa kan Nabi kita juga. Betul. Gitu kan. Kalau terbukti memang tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahirannya, silakan. Tapi karena nggak terbukti, Ucapkan. jadi Kalau terbukti, mohon maaf ya. Baik, Mohon Masya Allah. maaf, lahir batin, mohon maaf banget. Saya Belum bisa ya. belum bisa, saya tidak sepaham. Masya Allah. Tapi Belum menurut bisa. ya baik Pak Said, Masya Belum Allah. bisa. Menurut saya ini sangat bijak gitu ya. Iya. Jadi ya udah berpikir dulu baru kita ada bukti baru Iya. mungkin bisa kita diskusikan Iya, bersama. toleransi boleh toleransi, ya toleransi. Tapi harus kalau hal-hal yang seperti ini kan sudah menyangkut kepada akidah, Iya. keimanan. Saya seorang mualaf, iya kan? Saya beriman, iya kan? Saya beriman, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Saya sudah beriman, saya sudah percaya kepada agama Islam, bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar. Saya sudah mengimaninya. Dan ukuran iman saya, mohon maaf para kiai, para ustadz, mungkin ukuran keimanan saya nggak seberapa dengan para ustadz dan para kiai. Sama tapi, aja. Iya kan, tapi itu tadi untuk mengucapkan, saya sekarang disuruh untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka yang Nasrani. Mohon maaf, Gak bisa lah. saya tidak bisa, belum bisa sampai ada pembuktiannya yang tepat kepada saya gitu ya. Kasih pembuktian kepada saya bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Isa alaihissalam, Yesus Kristus, baru saya mau mengucapkan. Kalau enggak, mohon maaf, lahir batin saja. Saya belum bisa melakukan itu ya. Baik Pak Said, Ya, Masya Allah. itu aja ya. Barakallah Pak Said. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Said bermanfaat dan terima kasih Pak Said atas waktunya. Ya. Masya Allah dan jamuannya banyak sekali Masya Allah. Mudah-mudahan Ya, menjadi pahala jadi Ya. buat Pak Said. Baik, mungkin itu ya Pak Said ya. Ya. Terima kasih sekali lagi atas Amin. waktunya. Baik sahabat ngaji cerdas, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya menjadi keimanan kita lebih bertambah lagi
rajin ibadah lagi dan rajin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada kalimat-kalimat yang keliru, mohon dimaafkan, itu karena murni dari kesalahan kami dan mungkin Pak Said ya Pak Said ya. Kalau yang benar itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Mas Said. Wah, tadi baru saya dengar loh. Emang begitu harusnya. Iya. Dan